Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan membuat video mengenai pemaparan materi kami pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Vivi Nurhalisa, NIM 19040300042, kelas MBS 3A. Nah, di sini materi kami ada dua, yaitu konsep hubungan industrial dan negosiasi. Di sini saya akan menjelaskan konsep hubungan industrial dan teman saya yang akan menjelaskan tentang materi negosiasi. Nah, langsung saja konsep hubungan industrial. Abdul Hakim menjelaskan istilah hubungan industrial merupakan terjemahan dari labor relation atau hubungan perburuhan. Nah, istilah ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah antara pekerja dan pengusaha. Namun, hubungan industrial mencakup aspek yang sangat luas, seperti sosial budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kemudian, hubungan industrial adalah hubungan antara pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Nah, pihak yang berkepentingan dalam perusahaan atau biasa disebut dengan stakeholder antara lain yaitu pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen, kemudian supplier, konsumen, pekerja atau buruh, dan sebagainya. Nah, prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama yaitu pengusaha dan pekerja, pemerintah maupun masyarakat yang pada umumnya sama-sama memiliki kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan merupakan sumber produktivitas atau sumber penghasilan orang banyak. Kemudian yang ketiga, tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian akan meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian adapun sarana pendukung hubungan industrial diantaranya adalah yang menurut Payaman J. Simanjuntak, yakni serikat pekerja, peraturan perusahaan, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, kemudian perjanjian kerja bersama, kemudian peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian, hubungan industrial yang berlaku di Indonesia adalah hubungan industrial Pancasila yang merupakan hubungan antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengatur tentang yang pertama, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian yang kedua, setiap perselisihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih.
Kemudian yang ketiga, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang telah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi yang kedua yaitu negosiasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai negosiasi. Pengertian negosiasi adalah suatu proses diskusi yang dilakukan demi menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang bisa diterima oleh pihak yang bernegosiasi. Kemudian tujuan dari negosiasi adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antara pihak yang bernegosiasi. Kemudian manfaat dari negosiasi adalah terciptanya jalinan kerjasama antar suatu pihak dengan pihak yang lain untuk mencapai tujuannya masing-masing. Kemudian terciptanya rasa interaksi antar pihak yang bernegosiasi, kemudian terjadinya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan, dan terciptanya interaksi yang positif antar pihak bernegosiasi. Kemudian jenis-jenis negosiasi yaitu pertama, negosiasi berdasarkan situasi yang terbagi menjadi negosiasi formal dan negosiasi non formal. Kemudian negosiasi berdasarkan jumlah negosiator yang terbagi menjadi negosiasi dengan pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Kemudian ketiga, negosiasi berdasarkan keuntungan dan kerugian yang terbagi menjadi negosiasi akomodasi, dominasi, dan komunitas, dan juga loss-loss. Kemudian faktor utama dari negosiasi yaitu satu, pihak yang terlibat, kemudian kedua, komunikasi, ketiga, hubungan, keempat, alternatif, kemudian kelima, opsi realistis, dan keenam, klaim yang sah. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai negosiasi.